Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan zikir pagi sebagian bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Qalu na'am. Fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah assalamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم أو يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون Allahumma arhamna bil Qur'an. Segala puji kepunyaan Allah, salawat bertangkaikan salam untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah perkenankan nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 44 sampai 51 ini, hadirin, ini ayat yang
merupakan capturean kesedihan dari penduduk api neraka. Ini ayat yang merupakan adegan yang paling menyedihkan ketika penduduk neraka memanggil penduduk-penduduk surga. Dan ini termasuk episode yang paling membuat penghuni neraka itu tergambar sekali kesedihannya, apa yang mereka derita di sana dan apa yang mereka rasa ketika mendapat azab yang pedih menjadi penghuni neraka. Di antaranya Allah berfirman ayat 44, silakan disimak. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Ketika para penghuni surga menyeru kepada para penghuni neraka, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami, dan ternyata janji Allah itu haqqan, benar. Allah janjikan, wahai penghuni surga, besok kalian mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Benar, kenikmatannya tiada tara. Wahai penghuni surga, kalian nanti dapat kenikmatannya tidak ada rasa sakit sedikit pun. Benar, di surga kenikmatannya tidak ada rasa sakit. Kalau di dunia kita mau dapat kenikmatan kan harus bersakit-sakit dahulu. Ada bahkan pepatahnya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di dunia untuk dapat satu kesenangan kita harus capek, di akhirat enggak. Wahai hambaku penghuni surga, ini nikmat untukmu dan semua yang Allah janjikan, bidadari, bidadara, susu, sungai yang isinya adalah susu yang jernih, makanan minuman yang nikmat. Ketika masuk pasar keluar semakin tampan, masuk pasar keluar semakin cantik jelita, itu Allah kasih semuanya. Wa nada ashabul jannati ashaban nar, qad wajadna ketika penghuni surga bilang kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami di surga sudah dapat dari semua nikmat yang Allah janjikan. Allah berjanji siapa yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah kasih. Allah berjanji siapa-siapa yang sedekah 1 Allah balas 10, 700 kali lipat sampai tak terhingga. Allah kasih. Allah berjanji siapa yang dia bangun di waktu subuh lalu dia melakukan aktivitasnya, salah satunya berzikir sampai syuruk sholat 2 rakaat, Allah beri kepadanya pahala haji umrah sempurna. Allah kasih. Penghuni surga dapat semua nikmat. Kata Imam Ibnu Katsir, ahli neraka tercengang dan mereka menyesal. Tercengang mereka, nyesal mereka. Allah mengabarkan tentang apa yang dikatakan ahli neraka sebagai celaan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Lalu penghuni surga nanya, terus kalian di neraka gimana? Fahal wajadtum, apakah kalian dapat ma wa'ada rabbukum haqqan, yang Allah janjikan kepada kalian adalah satu hal yang benar dan pasti janjinya Allah itu? Qalu na'am. Penghuni neraka menjawab,
Wahai penghuni surga, qalu na'am, benar janji Allah itu. Ternyata benar janji Allah itu. Kami berbuat zalim, kami dibalas. Kami berbuat syirik, kami dibalas. Kami mengambil riba, kami dibalas. Kami memakan harta anak yatim, kami dibalas. Kami yang menghilangkan nyawanya orang lain, kami dibalas. Kami yang berzina, kami pun dibalas. Qalu na'am, ya, kami telah dapatkan semua balasan setimpal dengan yang kami lakukan. Apa perasaan penghuni neraka ketika dia mendapati penghuni surga mendapat ketika penghuni surga mendapatkan apa yang Allah janjikan berupa nikmat, penghuni neraka juga dapat yang Allah janjikan berupa azab. Perasaannya semakin sakit, jemaah, bertambah-tambah sakit. Sudah diazab, dia melihat kepada surga, bertambah sakitnya. Duh, kiranya, duhai seandainya. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian penyeru malaikat itu mengumumkan di antara mereka, al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwa mereka akan dilaknat oleh Allah karena perbuatan zalim yang mereka kerjakan. Sabda Nabi, inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu benar. Nabi bersabda, au kama qala, al jannatu haqq wan naru haqq, sungguh surga itu benar adanya, dan sungguh neraka itu benar adanya. Surga itu benar, neraka itu benar adanya. Nabi sudah beritahu kisi-kisinya supaya kita masuk surga. Apa kisi-kisinya? Beriman, beramal salih, siap diuji, pantang menyerah, tidak putus asa, mudah memaafkan, tidak dendaman, banyak-banyak ucap alhamdulillah. Terus apa lagi kemarin? Merawat hidayah. Itu kisi-kisinya udah dikasih tahu sama Nabi SAW sejak lama, terutama ketika membahas ayat yang kemarin. Kisi-kisinya udah dikasih tahu, hadirin. Jangan sampai kita nanti yang menjadi penghuni neraka, ya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Fa'adzana mu'adzin bainahum al-la'natullah. Datang pembawa berita, memberi kabar, mendatangkan berita pada mereka. Al-la'natullah. Wahai kalian semuanya penghuni neraka, rasakan laknat yang Allah timpahkan kepada kalian. Ketika dilaknat Allah, nggak ada satupun yang selamat. Di dunia kita dilaknat manusia, kita masih bisa menyelamatkan diri. Orang Wonolelo melaknat kita, pindah ke Jaraksari. Satu Wonosobo melaknat kita, pindah ke Banjar, kota tetangga. Insya Allah mereka nggak tahu apa yang kita lakukan. Satu Jawa Tengah melaknat kita, kita pindah ke Jawa Timur. Jawa Timur orang nggak kenal kita siapa. Satu Indonesia melaknat, pindah ke Singapura. Mereka di Singapura juga nggak mau tahu masa lalu kita seperti apa. Tapi kalau Allah melaknat seorang hamba, nggak ada tempat selamat untuk dirinya. Kalau Allah melaknat seorang hamba,
nggak ada lagi tempat selamat untuk dirinya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Ayat 45. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Orang-orang yang yasudduna, mereka menghalang-halangi orang lain, an sabilillah, dari jalan Allah, wa yabghunaha iwaja, dan menginginkan kepada mereka agar berbelok, wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka itulah orang-orang yang terhadap negeri akhirat mereka ingkar. Apa karakter penghuni neraka selain karakter mereka adalah zalim? Nomor satu, karakter penghuni neraka yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah, zalim. Karakter yang kedua, mereka adalah orang yang suka menghalang-halangi orang lain, an sabilillah, dari jalannya Allah. Mereka gak suka orang lain dapat kebaikan, mereka gak suka. Melihat ada postingan kebaikan, mereka gak suka. Melihat ada set kebaikan, mereka kurang suka. Itu ciri-ciri mereka. Makanya sahabat TikTok, YouTube, Instagram, ya Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang menghalang-halangi orang lain dapat hidayah. Bahkan kalau perlu kita bantu orang lain dapat hidayah, bantu. Gimana caranya? Cara yang paling mudah, share. Bagikan. Share. Itu cara yang paling mudah, supaya banyak akses, supaya orang lain turut mengakses, supaya orang lain turut ikut menikmati apa yang kita rasakan. Kalau kita hari ini subuh-subuh bangun, hatinya tenang, baca Quran, hatinya nyaman, tadabbur Quran, jangan berhenti kenyamanan iman ini dirasa sama kita sendiri. Kalau teman-teman, yarhamukallah, kalau teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, di rumah merasakan saya nyaman ikut ngaji, tenang hati ini setelah baca Al-Quran, lalu tadabbur Al-Quran, jangan biarkan ketenangan dan kenyamanan itu hanya kita yang ngerasain. Share, bagikan, sebarluaskan, supaya jadi jariah kita bareng-bareng. Bagikan. Gak akan pernah rugi jempol ini mengklik bagikan, lalu banyak orang mendapatkannya. Gak pernah rugi sama sekali. Justru boleh jadi hal yang tidak terduga datang kepada kita berupa kebaikan-kebaikan dan pahala jariah. Ya Allah, kenapa sih dapat pahala sebanyak ini? Ini karena dulu kamu nge-share. Ya Allah, kok saya dapat pahala banyak banget? Ini karena dulu kamu lagi live streaming, belajar subuh-subuh, kamu bagikan gitu. Maka jangan pernah berhenti, bagikan, sebarluaskan. Itu cara kita supaya gak jadi orang-orang yang menghalang-halangi dari kebaikan. Kan ciri yang kedua, di antara ciri penghuni ashabun nar, ciri yang nomor 2 adalah mereka yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi orang dari jalannya Allah. Orang mau berbuat baik gak boleh, dilarang sama dia. Orang mau beribadah dihalang-halangi sama dia. Orang mau berbuat amal salih, diajak dia untuk menunda-nunda amal salihnya. Akhirnya benar ditunda, bahkan dia nggak melakukan amal salih itu. Yasudduna sabilillah, dijauhkan mereka dari jalan Allah. Itu karakter nomor 2. Karakter nomor 3, wa hum bil akhirati
kafirun. Karakter orang yang akan menjadi ashabun nar nomor 3 adalah mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Wabil akhirati kafirun. Mereka mengingkari hari kiamat. Apa itu kiamat? Nggak ada. Nah, yang kayak gini nih. Mereka mengingkari hari kiamat. Mereka nggak percaya bahwa Allah bisa bangkitkan kita pada hari kiamat. Bahkan dikatakan maksudnya mereka kufur kepada perjumpaan dengan Allah di negeri akhirat. Mereka mengingkari negeri akhirat, mendustakan hari kiamat. Mereka tidak percaya dan tidak mengimani hari kiamat. Oleh karenanya mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang mereka lakukan, baik dari ucapan maupun perbuatan. Karena mereka tidak takut dihisab oleh Allah, diperhitungkan perbuatannya. Dan mereka tidak percaya dengan siksa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka itulah manusia yang paling buruk. Seburuk-buruknya manusia yang tinggal di atas muka bumi adalah mereka yang tidak beriman kepada hari kiamat. Wabil akhirati kafirun. Negeri akhirat mereka kufuri. Apa itu? Mereka bilang, apa itu hari kiamat? Kami gak akan diazab, kami gak akan disiksa. Ternyata mereka salah. Ternyata mereka salah. Allah bangkitkan lagi manusia yang sudah tertimbun tanah ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan sekian ribu tahun sebelum mungkin kita hadir ke atas muka bumi. Allah bangkitkan lagi manusia. Allah sirami hujan, lalu air itu menumbuhkan manusia. Dan bagi Allah mudah. Bukankah sebelumnya kita gak ada, Allah lalu menciptakan kita? Mudah. Lalu kita ada, lalu kita diwafatkan oleh Allah. Mudah bagi Allah? Mudah. Apa sulitnya setelah nanti kita wafat, kita dihidupkan lagi sama Allah? Apa sulitnya? Kita nggak ada, terus ada, terus nggak ada lagi, terus nanti ada lagi. Apakah sulit bagi Allah? Tidak. Sangat mudah bagi Allah. Dibangkitkan lagi hadirin. Hari berbangkit itu pasti jamaah. Gak apa-apa, ayo capek-capek sebentar. Subuh bangun, sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar, lalu sholat subuh, lalu baca Quran, lalu ngaji, lalu tadabbur, pulang beraktivitas lain. Gak apa-apa capek sebentar. Nanti kita akan lihat hasil capek kita selama ini di surganya Allah. Dunia tempat menanam, akhirat tempat panen. Kita tanamnya sekarang, panennya bisa sekarang, dan di akhirat pasti disempurnakan. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nanti di hari kiamat, tuwaffawna ujurakum, kami sempurnakan satu demi satu apa yang kalian kerjakan. Tuwaffawna, sempurna. Ini bukan buat siapa-siapa hadirin. Kebaikan subuh bangun, kebaikan memakmurkan masjid, kebaikan sholat sunnah, kebaikan kajian subuh syuruk, kebaikan sholat subuh berjamaah, kebaikan tatkala nanti kita ikut memakmurkan, meramaikan masjid. Kebaikan itu untuk siapa? Diri sendiri. Wallah, kebaikan itu bukan untuk Herman, bukan untuk Madan, bukan untuk siapapun yang hadir, bukan untuk kebaikan itu bukan untuk orang lain. Maksudnya
tapi kebaikan itu adalah untuk siapapun yang hadir, dan kebaikan itu nanti kembali untuk dirinya sendiri. Hadirin datang atau tidak, kalau Allah beri pertolongan, ngaji mah tetap bakal ada. Nggak sulit. Lawang dulu awal-awalnya cuma saya berdua, saya sama Herman misalkan, nanti ternyata kita kembali berdua, nggak akan pernah kesulitan lagi. Tapi kalau bertanya siapa yang rugi karena melewatkan masa-masa subuh, yang harusnya subuh-subuh dapat pahala, subuh-subuh punya yang lebih baik dari dunia dan seisinya, yang rugi siapa? Diri sendiri. Atau saya meninggal, mungkin nanti ada yang gantiin di sini, anaknya jamaah gantiin di sini. Tapi ketika kita nggak berupaya semangat untuk hadir, yang rugi siapa? Diri sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita buat baik, kebaikan itu sejatinya hanya untuk diri sendiri. Wa in asatum falah. Kalau kita buat buruk, keburukannya kembali kepada diri sendiri. Wa bainahuma hijab, dan di antara kedua penghuni surga dan neraka ada hijab penghalang. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, dan di atas a'raf, tempat yang tinggi, rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tanda mereka. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum, maka mereka penghuni surga menyeru, assalamu alaikum, salam sejahtera bagi kalian semua. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka belum dapat masuk surga, tetapi mereka ingin segera masuk surga. Kalau ada orang begitu ditimbang amal baiknya dengan amal buruknya, ternyata imbang. Amal baiknya 50, amal buruknya 50. Di mana mereka? Allah tempatkan mereka di A'raf, tempat yang tinggi yang mereka menyaksikan keduanya, surga dan neraka. Lam yadkhuluha, yang mereka gak bisa masuk surga, belum bisa juga masuk neraka. Wa hum yatma'un, tapi mereka mau cepat-cepat masuk surga. Duh ya Allah, jangan masuk neraka ya Allah, mau cepat-cepat masuk surga. Ketika nanti ada orang imbang, pahala sama dosanya kok imbang, belum masuk surga dulu, belum masuk neraka dulu, ditaruh di A'raf. Sampai kapan mereka ditaruh di A'raf? Sampai ada sahabat yang menariknya ke surga atau menariknya ke neraka. Ya Allah, itu sahabat saya, dulu kami subuhan bareng, kami ngaji sampai syuruk bareng, kami saling mengingatkan sholat sunnah 2 rakaat, tahajud, sedekah subuh, ngaji, mencatat faidah lalu sebarluaskan. Dia teman live streaming kami bareng-bareng untuk saling sebarluaskan link agar banyak orang mengakses kajiannya. Ya Allah, dia teman kami, masukkan dia ke dalam surga. Yang bilang penghuni surga, ditarik dia masuk surga dia. Masuk surga karena siapa? Salah satunya setelah pertolongan Allah karena faktor teman salih. Yang satu lagi, ya Allah, itu bos saya, itu tuh bandarnya itu dia tuh, yang ngajakin kami tuh dia tuh, yang ngajak-ngajak berbuat dosa tuh dia tuh. Ya Allah, kami nggak terima dia yang di A'raf kalau masuk surga, kami nggak terima ya Allah, masukkan dia bersama kami di neraka ya Allah. Akhirnya orang di A'raf ini masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi kalau imbang, 50 dosanya, 50 kebaikannya, imbang dia,
nggak boleh masuk surga dulu, nggak boleh masuk neraka dulu sampai temannya nanti memanggilnya. Tergantung lebih banyak teman yang salih atau teman yang salah. Kenapa kemarin kita ngingetin lagi 3 hal yang harus kita perbanyak? 1, amal salih. 2, teman salih. 3, ilmu. Karena teman salih sepenting itu perannya. Ketika ditimbang ternyata kita imbang jemaah, pahalanya sama dosanya imbang. Lanjut gimana? Ditaruh di Araf. Sampai kapan di Araf? Sampai temannya memanggilnya, sampai Allah memberikan keputusannya dia masuk surga atau masuk rahmatnya karena putusan Allah. Perbanyak teman saleh. Teman-teman di rumah lagi live streaming, kalau bisa kenal satu sama lain pas lagi live streaming, salinglah kenalan, perbanyak teman saleh. Ternyata sama-sama di Surabaya, ketemu aja di Surabaya. Perkuat teman yang saleh itu, perkuat, perbanyak. Sama-sama Jakarta, silakan kumpul. Sama-sama di Jogja, kumpul di Jogja. Sama-sama di satu daerah, kumpul. Perbanyak teman-teman yang saleh. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah penghuni neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Mereka mengatakan, ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam neraka ya Allah. Jadi di A'raf mereka dilihatkan surga, mereka bilang, ya Allah, segerakan kami masuk surga ya Allah. Lalu mereka dilihatkan ke neraka, nih pandang neraka. Qalu rabbana, ya Allah, la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam neraka, sungguh kami enggak mau gabung sama orang-orang yang zalim. Mereka enggak mau gabung sama orang-orang yang zalim. Mereka melihat surga, mereka ingin masuk ke sana. Mereka melihat neraka, mereka enggak mau masuk ke sana. Wallah jamaah, siapapun pasti mau masuk surga. Termasuk kita. Kita mau masuk surga? Mau. Ayo beramal dari sekarang. Sabda Nabi, ala inasil atallaha hiyal ghaliyah, ala inasil atallaha al jannah. Kata Nabi, yang Allah tawarkan kepada kalian sangat mahal, dan yang mahal itu bernama surganya Allah. Surga mahal, maka wajar kalau kita berlelah-lelah meraihnya, capek meraih surga. Surga mahal, maka wajar kalau kita berkorban dengan banyak hal meraih surga. Surga mahal, maka wajar kalau banyak yang berkorban jiwa, harta, semua yang mereka punya untuk meraih surga. Kata Nabi, ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah, surga itu mahal. Ala inna sil'atallaha al jannah, karena yang Allah tawarkan itu adalah surganya Allah. Mahal.
Sesuatu itu kalau mahal, dapatnya gampang atau susah? Susah. Butuh berjuang, butuh berkorban, betul? Mau dapat mutiara, berani selami samudra. Mau dapat syurga, harus berani berlelah-lelah meraihnya. Tulis di kolom komentar, nih bagus nih teman-teman. Mau dapat mutiara, berani selami samudra. Mau dapat syurga, berani lelah-lelah meraihnya. Harus capek. Gak apa-apa, kan cuma sebentar. Beramal itu cuma sebentar. Sampai kapan? Sampai mati aja. Nah kalau matinya hari ini, berarti beramalnya cuma sampai hari ini. Dan ingat ya hadirin, orang yang hari ini wafat sama kayak kita, menganggap dirinya akan hidup lebih lama, tapi beliau wafat. Kita hari ini menganggap hidup kita akan lebih lama, tapi ternyata belum tentu. Boleh jadi hari ini hari kita berpulang. Boleh jadi hari ini hari kita wafat. Maka ayo bersiap-siap. Ayat 48. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. Dan ketika penduduk A'raf, penghuni di A'raf itu menyeru kepada orang-orang yang mereka kenal, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka, qalu ma aghna ankum jam'ukum, sambil mereka berkata, ternyata tidak ada manfaatnya bagi kamu harta yang kamu kumpulkan, wa ma kuntum tastakbirun, dan juga atas apa yang kamu sombongkan. Ternyata gak ada manfaatnya jemaah harta yang disombongkan. Apa yang kita kumpulkan di hari itu ternyata gak ada manfaatnya. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah mereka tidak akan mendapatkan dari Allah rahmatnya. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Lalu dikatakan kepada mereka, karena teman yang salih masuk surga kamu. Masuk surga kamu. Silahkan masuk surga kalian. La khaufun alaikum. Di surga itu kalian gak perlu takut. Wala hum yahzanun. Wala antum tahzanun. Dan di surga tidak ada lagi kesedihan. Gak ada sedih-sedih, gak ada takut-takut. Di surga ya Allah tempat nikmat bertambah nikmat, senang bertambah senang. Ayo jadi pemuda bervisi surga. Raganya di dunia, tapi cita-cita hidupnya adalah surga. Jasadnya di dunia, tapi amal solehnya dan yang ia selalu tanam adalah tentang meraih surganya Allah. Itu ashabul a'raf, penghuni al-a'raf, penghuni a'raf. Dia pengen masuk surga, dia gak mau masuk neraka. Nanti yang menentukan rahmatnya Allah. Kalau Allah bilang aku rahmati masuk surga, salah satunya karena punya teman salih, maka dia masuk surga.
Kalau dia temannya salah dan dia akhirnya na'udzubillah berbuat keliru dan teman-temannya yang salah menariknya ke neraka, maka dia kena. Perbanyak teman saleh, satu kurang. Perbanyak agar besok ketika kita wafat akan banyak yang bersaksi tentang kebaikan-kebaikan kita. Kalaulah nanti kita jadi penghuni a'raf, kita ditariknya tuh ke surga, bukan ditarik ke nerakanya Allah. Nah, ayat 50 ini gambaran bagaimana penghuni neraka. Ayat ke-50. Silakan disimak, kami baca perlahan. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Ini yang paling sedih jemaah. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Ketika penghuni neraka memanggil penghuni surga, wahai penghuni surga, an afidu alaina minal ma', beri kami air walau setetes. Minta apa? Air walau setetes. Minta air jemaah. Au mimma razaqakumullah, atau berikan kepada kami apa yang kamu dapat di surga dari yang Allah rezekikan kepada kalian. Beri walau hanya sedikit, kasih. Kalian kan banyak nikmatnya wahai penghuni surga, kasih kepada kami. Wahai penghuni surga, tolong kami. Mereka minta tolong kepada penghuni surga dan tahu apa jawabannya. Sungguh sangat kasihan jemaah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya. Air yang kalian minta dan rezeki yang kalian damba-dambakan, haramahuma, Allah sudah haramkan bagi kami untuk memberi itu semua kepada kalian. Ya Allah. Jemaah, kalau di dunia kita minta sesuatu, tolong dong saya minta ini. Orang kalau masih dunia itu kemungkinan masih bisa dikasih jemaah. Masih bisa dikasih. Mas tolong saya dong mas, saya lagi kurang ini. Orang mungkin nolong. Tapi kalau di akhirat, siapa yang mau nolong? Mereka minta air setetes, gak dikasih. Mereka minta makanan, apalagi? Tolong deh, kasih apapun yang Allah rezekikan padamu di surga. Kan rezeki kalian banyak. Lalu dikatakan, maaf ya, Allah mengharamkan bagi kami untuk memberi kepada kalian. Harramahuma 'alal kafirin. Ini semuanya haram bagi orang-orang yang kafir. Kasihan jemaah, menyedihkan hadirin.
Jangan kufur sama Allah dan nurut aja. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, mereka yang menjadi penghuni neraka, salah satu karakternya setelah tadi apa yang pertama? Karena mereka zalim. Yang kedua, menghalang-halangi orang mendapat kebaikan. Yang ketiga, mengingkari ayat Allah. Tambahin yang keempat, ittakhadhu dinahum lahwan, mereka menjadikan agama ini sendau gurau, wala'iban, dan permainan, candaan. Mereka bercanda bawa-bawa agama. Maksudnya menjadikan agama bahan ejekan, menjadikan agama bahan olok-olokan. Itu bercanda silahkan jemaah, tapi jangan jadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Bercanda silakan hadirin, tapi jangan jadikan agama sebagai bahan ejek-ejekan antar kalian. Wa gharrathumul hayatud dunya. Ciri berikutnya, mereka tertipu dan terlena sebab perkara dunia. Tertipu sama dunia, lebih memilih dunia daripada akhirat, lebih memilih tidur daripada sholat subuh. Terlena sama dunia. Padahal Allah serukan kita, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Wa gharrathumul hayatud dunya. Tapi sayang seribu sayang, mereka telah tertipu dengan dunia, terlena dengan dunia. Salah satunya ketika Allah titipkan rezeki yang banyak, mereka yang tertipu dunia adalah mereka yang melalaikan kewajibannya dari Allah. Harta banyak, rumah banyak, mobil mewah, jam tangan luksuri, tapi mereka gak mau pergi haji. Itu tertipu dengan dunia. Anak dibayari, belajar nak tentang dunia, sampai semua yang dia minta difasilitasi. Mama, aku mau belajar bahasa Inggris ya, dipanggil guru terbaik. Mama, aku mau ini ya, panggil terbaik. Tapi ketika diminta untuk belajar Al-Quran, udahlah gak usah. Ketika diminta untuk belajar agama, udahlah gak penting. Itu namanya tertipu dengan dunia. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dunia menipunya, dunia membuatnya lalai. Berulang kali diajak, ayo umroh, berat tanggung jawabnya, mobil banyak, rumah ada, motor mewah. Diajak umroh, diajak pergi umroh, engkau selah. Kalau Anda bukan orang yang punya, wajar. Diajak umroh Anda masih berpikir, anak saya butuh biaya, kita gak ada dananya.
Tapi kalau ini mobilnya banyak, motornya banyak, harganya mahal, jam tangannya mewah, ketika diajak untuk memenuhi panggilan Allah banyak alasan. Wa gharrathumul hayatud dunya, sungguh dia telah tertipu dengan dunia. Kerja, tapi ninggalin sholat. Hayya 'alas shalah, sebentar ya Allah, nih keuntungan di depan mata sekian ratus ribu, ada customer datang, lalu hanya sebab karena urusan dagang dunia dia nggak sholat. Sungguh wa gharrathumul hayatud dunya, dia telah tertipu dengan dunia. Hayya 'alas shalah, sebentar ya Allah, meeting ini lebih penting daripada hamba memenuhi panggilan sholatmu. Sungguh kalau meeting yang dia lebih utamakan, berarti dia telah tertipu dunia. Wa gharrathumul hayatud dunya, dia tertipu dengan dunia. Cari rezeki, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Berdagang, ayo, tapi jangan sampai melalaikan sholat. Silakan bertani hadirin, bercocok tanam silakan jemaah. Tapi kalau waktunya dipanggil sholat, ya sholat. Memang berapa keuntungan kita kok sampai kita berani-berani meninggalkan sholat? Berapa gaji kita? Berapa keuntungan ketika kita dagang? Berapa keuntungan yang kita dapat ketika kita bertani, bercocok tanam? Berapa keuntungannya? Kok sampai beraninya kita ninggalin sholat? Wa gharrathumul hayatud dunya, jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu jemaah. Untuk teman-teman di rumah, dimanapun berada, yang Allah sudah ingatkan mungkin lewat tayangan sederhana kita live streaming di subuh ini. Sebelumnya jauh, ayo sekarang mendekat ke Allah. Sebelumnya gak kenal Allah, sekarang ayo kita kenali Allah. Sebelumnya harta banyak, tapi gak pernah satupun harta itu dipakai untuk agama Allah. Ayo sekarang kita saling mengingatkan untuk mengembalikan harta titipan Allah untuk agama Allah. Yang Allah titipi kemudahan dalam rezeki, jangan lupa tunaikan kewajibannya, yakni pergi haji. Tunaikan panggilan Allah. Jangan sampai kita jadi hamba yang lalai. Gharrathumul hayatud dunya, tertipu dengan dunia. Itu nomor 5. Nomor 1-nya zalim, nomor 2-nya menghalang-halangi orang dari kebaikan, nomor 3 mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah, nomor 4 menjadikan agama sebagai bahan candaan dan bahan lelucon atau ejekan, yang kelima tertipu dan terlena dengan dunia. Jangan jemaah, jangan tertipu sama dunia. Nomor 6, falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari ini kalian dilupakan oleh Allah sebagaimana kalian melupakan Allah. Nomor 6, melupakan Allah. Kenapa mereka melupakan Allah? Tertipu dunia. Falyawma nasahum, pada hari ini kami lupakan kamu
kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Karena dulu kamu melupakan kami, sekarang kami lupakan kamu. Dulu kami panggil sholat, kamu gak datang. Kami panggil haji, kami beri kamu kemampuan finansialnya, kami beri hartanya, gak mau pergi haji. Alasannya banyak, entah alasannya karena masih ada hobi, masih ada tanggungan, masih ada bisnis yang harus dipegang, masih ada, gak pergi haji. Kami kasih kemampuan umroh, gak berangkat umroh. Kami panggil sholat, gak mau datang. Kami suruh sedekah, gak mau sedekah. Malah hartanya dihambur-hamburkan yang gak jelas. Kami kasih waktu setiap subuh luang dipakai tidur. Bukankah kalian disuruh untuk mencari keberkahan di waktu pagi? Nabi yang nyuruh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya. Ayo pagi bangun, pagi beraktivitas, pagi mengaji, tadabbur, buka Quran. Sebelum nanti kita melupa, sebelum nanti gara-gara kita melupakan Allah, kita dilupakan oleh Allah. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Dulu kamu lupain saya, kata Allah. Allah bilang, dulu kamu lupa sama aku? Iya ya Allah, kami lupa kepada Engkau ya Allah. Kama nasu, sebagaimana kamu melupakan aku, pada hari ini aku lupakan kalian. 4 kata ulama. 1, tidak akan dilihat Allah. 2, tidak diampuni dosanya oleh Allah. 3, tidak disucikan oleh Allah. 4, baginya azab yang pedih. La yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Enggak dilihat, enggak dibersihkan sama Allah, enggak diampuni dosa-dosanya, wa lahum adzabun alim, baginya azab yang pedih. Gara-gara apa? Melupakan Allah. Hadirin, nggak apa-apa kehilangan dunia. Nggak apa-apa kehilangan dunia karena Allah, asal jangan kehilangan Allah gara-gara dunia. Jangan kehilangan Allah cuma gara-gara dunia, jadi terlalu murah. Jangan lupakan Allah. Ingat terus, fadhkuruni adhkurkum fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah Allah, nanti Allah ingat sama kita. Banyak-banyak bersyukur, jangan kufur. Kalau mau diingat Allah berarti harus ngapain? Banyak-banyak mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kalian banyak ingat aku pun ingat kepada kalian. Jangan melupakan Allah, karena kalau kita melupakan Allah, kita juga dilupakan oleh Allah. Coba jamaah buka Al-Mu'minun ayat 100-an. Al-Mu'minun ayat 100-an. Coba dibuka. Al-Mu'minun ayat 100-an. Al-Mu'minun ayat 100-an udah di scroll sebentar. 101
107 jemaah, 107 sampai 108. Coba dengarkan ayat ini hadirin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Orang-orang kafir berkata, ya Allah, kembalikan kami di dunia. Kalau kami lupa lagi, maksiat lagi, berbuat sesuatu yang gak boleh lagi, sungguh kami orang-orang zalim ya Allah. Mereka minta kesempatan yang kedua. Dikasih sama Allah atau enggak? Tidak. Nggak ada kesempatan kedua. Kalau sudah wafat, nggak ada lagi kesempatan kedua. Apa jawab Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tetap tinggal kamu dengan hina di neraka, wala tukallimun. Jangan ajak aku berbicara lagi. Jemaah ya Allah, apa rasanya ketika ada seseorang penghuni neraka bilang, ya Allah tolong kami, keluarkan kami. Kami janji kami gak akan mengulangi lagi. Kami janji akan nurut. Kami janji mau taat. Kami janji akan patuh ketika mendengar nasihat. Kami janji akan ngaji. Kami janji akan sedekah. Kami janji kami akan pergi haji. Kami janji. Lalu Allah bilang apa? Qala sa'ufiya. Tetap tinggal dengan hina di dalam neraka, wala tukallimun. Dah, gak usah ngajak ngomong lagi. Sakit gak jemaah? Tetap tinggal dengan hina kamu di dalam neraka, wala tukallimun. Gak usah ngajak aku berbicara lagi. Ya Allah, nyesal yang tidak ada berguna, nyesal ketika kita sudah tiada. Maka kalau kita nyeselnya sekarang masih hidup, manfaat. Tapi kalau nanti kita nyeselnya sudah mati, gak manfaat. Dulu kamu rela pergi jauh-jauh ke Mandalika cuma untuk melihat ramai riuhnya satu entertain. Kenapa sekarang ke masjid tak kau sambangi? Dulu kamu tonton di Jakarta, kamu rela naik truk, atau bahkan mungkin kamu beli tiket pesawat, atau mungkin kamu beli ini beli itu, kamu sewa penginapan. Lalu kenapa untuk ilmu sekarang gak bisa kamu lakukan? Dulu masa-masa jahiliyah kamu rela untuk mengunjungi 1, 2, 3 tempat yang menurutmu sangat baik dan epik. Lalu kamu mengabadikan momen, kamu terngiang-ngiang. Kenapa kamu sekarang gak bisa untuk duduk bermajelis ilmu sebagaimana perjuanganmu ketika dulu pergi ke satu tempat untuk mendapatkan kesenangan dunia? Dulu kamu bisa naik gunung kau daki, samudra kau seberangi. Tapi kenapa sekarang masjid tak kau singgahi? Dulu bisa. Jangan lupakan Allah hadirin. Harus kita punya semangat. Kalau dulu jauh-jauh kita bisa, sekarang pasti bisa kalau kita beramal saleh. Dulu untuk lupa sama Allah keluarin, untuk entertain keluarin jutaan. Sekarang pun insya Allah untuk menolong agama Allah, kita pun mampu melakukan hal yang sama. Jangan sampai menyesal karena kita melupakan Allah, akhirnya kita dilupakan oleh Allah. Terakhir,
wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yang ketujuh, dan mereka adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Yajhadun. Ada nasihat diabaikan, ada ayat yang jelas diingkari. Waliyadzubillahi min dzalik. Ayo jemaah, kita tata lagi hidup kita. Mau kemana kita? Mau ke surganya Allah. Maka ayo, bekalnya adalah bekal-bekal jadi penghuni surganya Allah. Sebentar lagi, nggak lama di dunia ini, sebentar jemaah, cuma mampir minum, sudah selesai, lanjutkan perjalanan. Perjalanan masih panjang jemaah, kita butuh bekal yang banyak. Semoga salah satu wasilah istiqomahnya jamaah ngaji tiap subuh, live streaming tiap subuh, istiqomahnya kita diganti oleh Allah dengan syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, bila video ini dirasa bermanfaat, ajak keluarga untuk sama-sama belajar. Kita belajar bersama. Live streamingnya jangan sendirian, ajak pasangan. Ini udah Ustaz, pasangan saya di sebelah saya, alhamdulillah. Ajak anak-anak untuk ngaji bareng. Ajak orang tua kalau teman-teman yang nonton adalah anaknya. Terus sebarluaskan kalau memang berkenan agar kita sama dalam pahala. Dan buat teman-teman juga kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, save aja nomor WhatsAppnya 081213 60 70 20 atau buka uwir.co.id, uwir.co.id 081213 60 70 20. Doain ya jemaah, lantai 3 sudah naik tiang-tiangnya, asrama atau gedung penghafal Quran juga sudah naik bata-batanya. Mudah-mudahan jadi tempat yang penuh keberkahan insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul di dunia, berkumpul lagi di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa. Ada pertanyaan ibu-ibu? Masku, fadhol. Silakan Masku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memuliakan Mas Edi, semoga besar Mas Edi dan seluruh kaum muslimin. Bagaimana ketika kita lagi berpuasa sunnah ini? Puasa sunnah lalu kita bertamu ke tempat orang, perlukah untuk membatalkan atau sejatinya boleh dilanjut? Kedua-duanya diperbolehkan. Puasa sunnah dua-duanya diperbolehkan. Mau dibatalkan untuk memuliakan tamu agar tamu mau makan bersama kita, boleh. Mau dilanjut, boleh. Apalagi misalnya ini puasa sunnah Syawal, tersisa 1 hari lagi. Kita sudah 5 kurang 1. 1 hari ini, terakhir ini, kalau kita batal hari ini, ya kita puasa sunnah Syawalnya nggak genap 6, tapi cuma 5. Maka boleh, silakan dilanjut. Dua-duanya boleh. Kalau yang rukhsah mengambil keringanan dalam safar,
boleh membatalkan puasa dan Allah lebih suka ketika memberi rukhsah diambil? Jawabannya benar. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, sanadnya sahih, sesungguhnya Allah menyukai bila mana seorang hamba diberi keringanan lalu hamba itu mengambilnya. Allah suka. Kalau dikasih diskon, diambil, Allah suka. Kalau lagi safar, boleh untuk puasa, boleh untuk diambil diskonnya, artinya nggak puasa. Lah kalau yang lebih baik di mana? Masing-masing paling tahu tentang dirinya sendiri. Kalau dirasa kita, kan ini kan bicara tentang hal yang sunnah, boleh diambil, boleh enggak jemaah. Kalau kita merasa diri kita adalah yang bisa menggantinya di hari yang lain, silakan. Tapi kalau kita merasa kalau puasa di bulan Ramadan tuh enak hawanya, puasa tuh gampang. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, puasa gimana rasanya? Lebih gampang Ramadan atau di luar Ramadan? Gampang Ramadan. Kita takut nanti nggak bisa bayar, apalagi naik pesawat. Secara jarak sudah melampaui batas jarak untuk membatalkan puasa dan dapat rukhsah, boleh-boleh aja. Kalau dia mau lanjut puasa atau mau batal, dua-duanya boleh. Kalau tadi benar nggak Allah suka kalau rukhsahnya diambil? Betul, itu hadis Muslim. Allah suka kalau diberi keringanan kepada seorang. Allah suka kalau hamba diberi keringanan dari Allah, hamba itu mengambilnya. Tapi juga jangan kemudian kita menyalahkan orang yang mau lanjut puasa, karena itu pun juga boleh. Tapi kan harus diambil. Nah, kalau ada perbedaan seperti ini, ayo kita berlapang dada menyikapi perbedaannya. Barakallahu fikum. Hadirin ibu-ibu, ada pertanyaan? Hadirin, gak ada? Alhamdulillah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi Filastin, fi Suriya, fi Iraq, fi Afghanistan, fi Uyghur. Allahumma hdi syabab al-muslimin. Allahumma hdi syabab wa nasaba. Allahumma hdi syabab kulli biladil muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengkaruniai kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang saleh salihah, istiqomah, wafat di tanah suci Mekah Madinah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Tap link di bio kalau sahabat mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami untuk dapatkan informasi dan semua informasi lengkap di uwir.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman yang cek. Oh iya teman-teman juga kalau ada cuplikan-cuplikannya atau kata-katanya boleh banget di story di WA. Di story di WA atau di story di IG. Mudah-mudahan ini jadi lifestyle untuk kita membiasakan subuh dengan tadabbur Quran lalu mengaji. Jadikan subuh sebagai lifestyle. Barakallah.